Shalom, suatu kebahagiaan jika saudara kita yang hilang akhirnya ditemukan kembali. Seperti dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali, ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita saksikan kesaksian saudara kita yang memiliki pengalaman sebagai anak yang hilang dan kini telah ditemukan kembali. Shalom Bu Yuni. Salam Mbak. Apa kabar nih Bu? Puji Tuhan, baik. Mungkin ada saudara-saudari kita yang ada di rumah yang belum kenal sama Bu Yuni. Boleh nggak sedikit perkenalan tentang Bu Yuni? Nama saya Ibu Nani Yuniati. Biasa dipanggil Ibu Yuni. Saya dari wilayah Getsemani, ikut bersama keluarganya almarhum Ibu Dia dan Bapak Ajar Setia Yudi. Sebelum kita mendengar kesaksian Ibu Yuni, boleh nggak kita tahu kapan sih Bu Yuni baptis di GKJ Pondok Gede? Saya dibaptis tanggal 24 Juli 2022. Oh, berarti belum lama ini ya Bu ya? Belum, iya. Kami mendengar juga bahwa Ibu punya pengalaman sebagai anak yang hilang dan ditemukan kembali. Boleh nggak sih Bu sedikit cerita ke kita-kita nih supaya kita lebih tahu dan mengenal Ibu Yuni? Iya Mbak, baik. Saya akan bercerita tentang kembalinya saya kepada Tuhan Yesus. Saya dari kecil keluarga Kristen. Dengan berjalannya waktu, saya bertemu dengan seseorang yang berbeda keyakinan. Terus saya menjalani hidup saya dengan orang itu sampai saya mempunyai anak dua. Nah, berjalannya waktu, pergumulan itu mulai datang. Dengan tiba-tiba suami saya kecelakaan dan langsung meninggal. Begitu meninggal, saya bingung. Karena saya dalam keadaan hamil anak yang kedua. Saya akhirnya hidup bersama orang tua saya dan adik saya. Akhirnya saya melahirkan anak yang kedua yang bernama Denendra. Dia sekarang di kelas Bethesda, kelas 5. Udah berjalannya waktu itu saya lahiran Denendra, saya bersama orang tua saya. Tidak lama kemudian Denendra lahir, dirawat cuma berapa hari saja sama ibu saya. Ibu saya sakit, jatuh sakit, nggak lama juga ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal, nggak lama juga bapak saya kecelakaan. Orang tua saya itu begitu kecelakaan divonis gagal otak. Akhirnya dirawat di rumah. Di rumah saya mendengar lagi, saya sudah masuk di keluarganya almarhum Bu Dia. Belum lama bapak saya meninggal. Begitu bapak saya meninggal, saya bingung karena saya sedang menjalani kerja di rumah Ibu Dia. Saya harus Jakarta Cilacap, sedangkan anak saya masih bayi. Akhirnya saya putuskan, udah saya kembali ke kampung. Di kampung, nggak lama bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal, nggak lama kemudian saya bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan juga setelah bapaknya Denendra meninggal. Akhirnya dengan jalannya waktu, Denendra umur 3 tahun, saya hidup bersama bapaknya Nendra. Itu di tahun 2015. Udah begitu, saya mendengar lagi bapak saya meninggal, bapaknya Denendra kecelakaan. Itu yang saya berat sekali beban saya. Kenapa saya dikasih jalan seperti itu? Mungkin kalau orang lain nggak bisa terima. Akhirnya saya putuskan, udah saya terima semua. Mungkin ini jalan saya. Akhirnya saya jalani, saya ditelepon kalau bapaknya Denendra kecelakaan. Akhirnya saya datang lagi ke Jakarta.
dengan membawa Nendra. Udah gitu saya harus merawat bapaknya Nendra yang sampai akhirnya sekarang cacat sampai sekarang. Terus saya hidup di keluarganya Bu Diah almarhum. Saya bercerita kalau saya itu sebenarnya dari kecil sudah mengikut Tuhan. Tapi begitu saya mendapatkan jodoh, kenapa yang berbeda keyakinan semua? Dan akhirnya pergumulan terus datang, terus. Berat emang beban saya harus menanggung anak 2 yang masih harus butuh pendidikan, butuh kehidupan. Akhirnya Bu Dia mengarahkan, ya kamu kan dulu pernah mengikut Tuhan. Kalau begitu Ibu bimbing kamu mau enggak? Tadinya saya, nanti Bu, saya belum. Kayaknya kok saya belum bisa terima gitu dengan beban dan pergumulan. Akhirnya Ibu, ya udah. Akhirnya saya jalani terus. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba hati saya kayak terpanggil. Iya, siapa lagi yang mau menopang saya kalau bukan Tuhan? Akhirnya saya kembalikan lagi ke Bu Diah. Iya Bu, saya mau. Saya sudah umur, saya juga nggak tahu Tuhan mau panggil saya kapan. Akhirnya, ya sudah Mbak, saya sampaikan pada Pasam, mau nggak? Nanti Bu, saya mau menjalani untuk seperti ibadah dulu. Akhirnya saya juga ibadah, tapi itu saya ngumpet-ngumpet dulu. Karena saya takut ketahuan bapaknya Nendra. Akhirnya kan COVID ikut streaming karena online kan ibadahnya. Akhirnya saya mengikuti di rumah, tapi itu juga saya harus ngumpet-ngumpet karena takut ketahuan bapaknya Nendra. Ada yang dengan cara telepon, pas dia di rumah saya nggak berani. Akhirnya saya berpikir, saya mau nggak mau harus bertekad. Saya merasa Tuhan sudah kayak mendekati saya. Akhirnya saya beranikan diri. Segala resiko udah saya mau tanggung semua. Seandainya bapaknya Nendra sampai tahu saya kembali ke Tuhan Yesus, semua resiko udah saya pegang. Apapun itu resikonya akan saya jalani. Akhirnya berjalannya waktu, COVID datang kan. Nah COVID, saya terus, saya udah merasa kayak terpanggil oleh Tuhan. Saya akhirnya ikut ibadah terus dengan cara terbuka. Jadi akhirnya ada bapaknya Nendra, saya tetap ngikuti. Iya itu, dengan kemarahan, dengan segala apa omongan, udah saya terima. Oke. Tapi saya nggak bantah, terus aja saya jalan. Terus begitu bapaknya Nendra marah, saya malah semakin kayak mendekat pada Tuhan. Terus nggak, pokoknya saya harus gitu kan. Akhirnya saya ngomong ke Bu almarhum Bu Dia, Bu tolong saya sampaikan sama Pak Sam, saya udah berani, saya udah mau nekat. Kalaupun ini memang jalan saya, harus kembali ke Tuhan Yesus. Oh ya Mbak, nanti saya sampaikan. Terus COVID selesai, dikit-dikit kan banyak yang ke gereja tuh. Saya mengikut, ternyata Ibu udah menyampaikan pada semua orang di sini yang udah deket sama Ibu gitu ya. Oh ini Bu Yuni yang mau ke gereja, oh Bu Yuni yang mau dibaptis gitu kan. Akhirnya saya, iya Pak, saya mengakui semua di depan suami saya juga mengakui semua. Udah gitu Pasam ketemu saya, ya Bu, dulu almarhum pernah menitipkan omongan ini katanya Bu Yuni mau dibaptis. Iya betul Pak. Nah pas dengan jalannya waktu saya mau dibaptis, saya merasa kayak takut lagi. Aduh, saya takut lagi nih. Gimana caranya saya menyampaikan ke suami saya? Akhirnya saya minta pertolongan sama saudaranya Mas Yosi agar menyampaikan kalau nanti Mbak Yuni mau dibaptis. Saya udah takut, ya saya harus doa dulu. Mau nggak mau saya harus doa dulu.
agar dibukakan pintu hatinya suami saya gitu kan. Udah seperti itu, ternyata benar saya menyampaikan, akhirnya saya beranikan diri menyampaikan kalau saya nanti tanggal 24 saya mau dibaptis. Puji Tuhan, memang doa saya didengar sama Tuhan. Suami saya dengan tenang, ya sudah jalani aja kalau itu memang jalannya kamu. Aku udah, puji Tuhan, ternyata Tuhan mendengar doa saya, membukakan pintu hati suami saya. Sampai sekarang puji Tuhan suami saya mau terima saya ke gereja, dan saya puji Tuhan juga udah diterima di jemaat Pondok Gede. Iya Bu, kan saya pernah dengar katanya Ibu pernah sakit asam lambung ya Bu? Iya betul Mbak. Itu kejadiannya gimana dan prosesnya gimana? Iya Mbak, waktu COVID itu setelah almarhum sudah nggak ada, almarhum nggak ada dua-duanya, saya memang mengalami sakit yang lama. Itu sakit yang benar-benar saya takutkan. Saya belum divonis asam lambung, tapi itu sakitnya saya benar-benar takut karena saya masih ada anak-anak gitu ya. Saya sampai berpikir, aduh apa saya mau menyusul bapaknya anak-anak gitu kan. Saya sampai sempat seperti itu. Semoga enggak. Akhirnya saya buka YouTube, dengerin lagu-lagu rohani, puji-pujian, khotbah para pendeta. Dengan sendirinya kayak turun, tapi saya masih tetap galau juga Mbak. Saya takutnya itu, karena anak-anak saya masih butuh pendidikan, kasih sayang. Itu yang saya takutkan. Terus si bapak ini nggak mau, seolah-olah tidak mau tahu tentang penyakit saya gitu kan, yang harus ditungguin, yang harus dirawat, dia nggak mau tahu. Akhirnya saya, ya udah kalau memang nggak mau, saya ini butuh perawatan, saya butuh ditemani, saya pokoknya butuh segalanya yang harus ada di samping saya. Tapi kan bapaknya Nenda nggak mau tahu, terserah ama, saya kan harus kerja ini. Saya mohon, sampai saya mohon, temani saya dulu. Saya pasrahkan sama Tuhan. Kalaupun kamu nggak mau merawat saya, dalam nama Yesus. Itu yang saya ucapkan berani, padahal ketakutan itu masih ada. Tapi nggak tahu tiba-tiba mengapa saya bisa mengucap dalam nama Yesus. Tuhan Yesus menemani saya, silahkan kamu pergi dari saya. Kalaupun itu kamu nggak mau nantinya menyesal atau apa, terserah kamu. Yang penting yang ada dalam hati saya itu Tuhan Yesus ada menemani saya dan anak-anak. Saya sampai bilang begitu. Dengan begitu suami saya tenang, diam. Begitu saya mengucap nama Tuhan Yesus, dia diam. Silahkan, saya serahkan semua sama Tuhan Yesus. Saya sudah punya Tuhan Yesus, saya sudah punya anak-anak. Sekarang tinggal terserah apa maunya kamu. Udah, saya pasrah aja. Gitu. Selama mengikut Tuhan Yesus, Bu Yuni pernah ada pergumulan lain nggak Bu? Karena kan yang kita tahu yang namanya berbeda itu kan kita suka ditolak sama orang lain. Ibu juga mengalami itu kah? Saya pernah mengalami seperti itu Mbak, dari keluarga saudara saya. Memang pernah, ya namanya main handphone, kadang kan bikin status. Tapi nggak sengaja karena memang apa ya, dari hati saya udah keluar, kayak udah bersahabat dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba kan ngucap gitu ya, bikin status yang berhubungannya sama Tuhan Yesus gitu. Nah di sisi lain, pas buka saudara saya yang buka, Mbak nggak nyesel meninggalkan yang beda keyakinan, meninggalkan agamanya suami Mbak. Ya memang karena udah panggilan hati saya ya Mbak. Nggak tahu, saya juga jawabnya langsung jawab, enggak, saya nggak menyesal. Saya sudah pasrahkan semua, saya sudah dari hati saya sudah mengikut Tuhanku sendiri. Sampai akhirnya, sampai sekarang masih saya dimusuhin. Tapi saya terima, saya masih kadang chatan, WA-an gitu ya. Biar saya nggak kelihatan menjauh juga.
saya tetap sabar aja ngadepin sampai sekarang. Puji Tuhan, itu orang dengan luluh sendiri mau mendekati saya lagi sampai sekarang, sampai ke suami saya juga nggak pernah menginterogasi apa-apa dengan masalah agama saya. Tadi kan Ibu sempat bilang kalau Ibu anaknya sudah 2 ya Bu ya? Iya betul. Yang pertama ada di mana ya Bu? Anak pertama saya ada di kampung. Pas puji Tuhan, saya dibaptis, anak saya diterima dan dapat beasiswa. Dia ngambil jurusan kebidanan. Sampai sekarang dia mau melanjutkan lagi ke D4. Oh, puji Tuhan. Amin. Di kampus mana Bu? Di Seruling Emas. Di Cilacap. Oh, di Cilacap. Iya, betul, Mbak. Tadi Ibu sempat sampaikan di awal kalau pergumulan Ibu itu begitu berat sebelum mengenal Tuhan Yesus kembali. Apakah ada perubahan setelah Ibu kembali bersama Tuhan Yesus? Baik Mbak. Puji Tuhan, setelah saya mengikut Tuhan Yesus, memang banyak perubahan, perbedaan yang saya alami, yang saya rasakan itu benar-benar seperti kayak di luar nalar saya juga. Memang begitu besar kasih Tuhan, saya bisa menghadapi semua masalah walaupun ya ada masalah, tapi kan enggak begitu berat yang saya tanggung gitu loh Mbak. Tenang menghadapinya dengan tenang, dibawa doa. Setelah itu saya lepas kali, kayak enak gitu loh Mbak dihadepinnya walaupun masih ada orangnya, tetap saya ngadepi bisa tenang. Memang benar-benar Tuhan saya seperti menjamah saya benar-benar untuk kembali ke Tuhan. Jadi saya merasa udah tenang menghadapi orang itu walaupun sebenci kayak apa, saya bisa menghadapinya dengan tenang, dengan sabar. Pokoknya benar-benar Tuhan Yesus udah memang merasuk di hati saya, jadi saya menghadapinya dengan tenang, sabar, nggak seperti dulu yang selalu harus marah-marah, nggak bisa ditanggulangi, saya nggak bisa memecahkan segala masalah. Puji Tuhan sampai sekarang saya bisa mendidik anak, bisa mengikuti cara hidup saya yang harus sabar dengan orang lain, menghadapi masalah dengan tenang gitu. Begitu Mbak. Tadi Ibu sempat bilang kalau waktu Ibu baptis pas banget anak Ibu dapat beasiswa. Nah itu kok bisa pas kebetulan gitu ya Bu? Iya Mbak. Memang kuasa Tuhan benar-benar ajaib ya Mbak. Itu juga di luar dugaan saya. Anak saya ini yang nomor 1 emang istimewa Mbak. Istimewanya apa? Selalu dengan keinginan sendiri. Tidak mau mengerti keadaan orang tua itu. Pokoknya saya minta kuliah. Saya nggak mau kerja. Saya semau saya mah. Saya bingung kan Mbak. Aku harus bagaimana? Sedangkan saya kerjanya cuma sebagai ya itulah mengikut orang gitu ya Mbak. Tapi keinginan anak saya begitu besar, minta kuliah, seperti gayanya hidup orang kaya gitu Mbak. Saya sampai bingung juga. Ya udah kamu sementara kerja, jalani apa adanya dulu. Akhirnya dia kerja, tapi pekerjaan itu memang karena bukan dia kepengen kerja, dia keluar dari tempat kerja, pindah ke tempat kerja lain. Masih mengeluh juga kan. Saya bingung. Coba kamu bersabar, ikuti kata mama. Mama juga sudah mengikuti kata hati mama. Mama selalu apa-apa tenang. Kamu juga mengikut selalu tenang dan sabar. Siapa tahu namanya Tuhan berkehendak lain. Iya mah. Udah dengan jalannya waktu dia bekerja. Terus aja dijalani, ditekuni. Pas Samuel memutuskan saya untuk baptis, Bu, udah kata saksi tuh, udah jalan kata saksi. Ibu nanti tanggal 24 baptis, siap Pak? Oke, saya jalani. Saya sampai izin juga ke anak saya. Saya takutnya anak saya nggak mengizinkan juga. Seperti kata orang doa restu gitu. Res, Mama mau baptis tanggal 24. Oh iya Mah. Ya udah Mah, nggak apa-apa, jalani aja. Siap Res. Saya udah ngomong. Nggak lama saya baptis. Anak saya masih kerja.
Masih kerja terus, anak saya telepon, Mama di mana? Mama lagi di gereja. Kenapa? Ma, aku diterima, dapat beasiswa dari pemerintah. Saya nangis. Puji Tuhan, itu bersamaan baptisnya Mama. Iya, Ma. Iya, ini suatu momen yang gak Mama lupakan. Gitu. Bener kamu, Res? Iya, Ma, bener. Akhirnya dikasih tahu surat-suratnya. Puji Tuhan, ternyata Tuhan mendengar doa saya dibaptis. Akhirnya, bener, Res, Mama ini masih di gereja, masih baptis. Iya, Ma, berarti berkat doa Mama. Enggak cuma Mama, kamu juga berdoa. Ini Tuhan sudah mendengar doa-doa kita. Terus, ya puji Tuhan, Ma, kamu bisa ngomong puji Tuhan, Res. Saya sampai segitunya. Ya udah, kamu belum merasa terpanggil oleh Tuhan seperti Mama, kamu sudah bisa ngomong puji Tuhan. Iya, Ma. Ya udah, jalani terus ya, Res. Yang sabar. Siapa tahu Mama bisa membiayai kamu juga. Iya, Ma. Ya, selamat ya buat kamu. Akhirnya saya pulang, ngomong ke suami saya, ini berkat Tuhan Yesus, Resti dapat beasiswa dari pemerintah untuk bisa kuliah lagi. Oh iya, iya, syukurlah. Terus saya sama suami ngobrol-ngobrol, anak saya telepon lagi, Ma, saya udah masuk kuliah di perguruan ini. Udah diterima? Iya, langsung diterima. Ya ampun, puji Tuhan, gitu saya sampai. Berarti benar-benar Tuhan mendengar curahan hati saya, doa saya. Tuhan tidak tidur, Tuhan bekerja buat saya dan keluarga saya. Itu yang saya banggakan dari anak saya. Ternyata anak saya juga tekun dalam doa. Cuma dia belum mau berpindah bersama Tuhan. Itu, Mbak. Nah, Bu Yuni punya nggak ayat pegangan yang mungkin pernah Bu Yuni dengar atau Bu Yuni baca yang sampai saat ini menjadi ayat pegangan Bu Yuni untuk terus berjalan bersama Tuhan Yesus? Saya pernah membaca renungan harian. Saya berpegang pada ayat berapa ya? Mazmur, di pasal Mazmur, ayat Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5. Yes. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Iya, betul, Mbak. Itu yang buat pegangan saya sampai nanti saya curahkan ke anak-anak, suami saya, agar dia bisa terbuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus dan bisa menjadi keluarga yang seiman sampai akhir hayat, sampai ikut Tuhan di sana. Iya, makasih, Mbak. Bu Yuni, ada nggak pesan-pesan untuk saudara-saudari kita yang ada di rumah? Ya, untuk saudara-saudara saya, jemaat gereja semua yang belum mengikut Tuhan Yesus, ayo kita berbakti kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus keajaibannya itu luar biasa. Semua yang kita minta pasti Tuhan kabulkan, walaupun itu dengan jalan yang tidak pasti, tetapi Tuhan mendengar curahan hati kita, curahan doa-doa kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni atas kesaksiannya yang menguatkan kita semua pada hari ini. Sama-sama, Mbak. Mungkin kita sedang mengalami hal seperti kisah Ibu Yuni, yaitu menjadi anak yang hilang. Namun, maukah kita kembali untuk dapat berjalan bersama Tuhan Yesus? Mari bersama-sama kita berdoa agar kita terus dimampukan untuk dapat berjalan bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.